Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Emre firman-Mu Tuhan, Engkaulah yang ajaib, yang bisa membuktikan kealahan-Mu, yang berfirman, bila 2-3 orang berguna namamu, Engkau hadir dan berkati, maka asalnya juga online kepada setiap rumah tangga, menjanjikan rumah di surga, akan membebaskan mereka dari kutuk maut, dari kutuk penderitaan dan kutuk penyakit. Maka setiap rumah tangga mereka asal Tuhan berkati mereka, tidak seorang musak mereka yang sakit disembuhkan dengan minyak anggur yang seperti kuasanya yang tiada tara dimulaui, karena hanya seorang hadir diberi kuasa minyak dan anggur, maka ada kuasa besar. Istilahmu kuasa yang tiada tara di muka bumi, maka Tuhan urapi setiap kata kalimat kami berdoa, kata kalimat diurapi agar mereka jadi warga surga, agar mereka sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini online ke rumah-rumah, seluruh firman Tuhan apa? 2-3 orang berkumpul, bahkan orang minta ke surga. Saya beritahu Anda betul dalam Yesus, 2 orang minta ke surga dikasihkan. Jadi Tuhan pernah katakan 2-3 orang pun minta dikasih, cari mendapat. Betapa indahnya Allah kita yang ke dunia menebus dosamu, agar Anda tidak dihukum menebus kesalahan kita, agar Anda juga termasuk bukan saja diselamatkan, lepas dari segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan saya punya iman tidak kutuk gagal, kutuk miskin. Jadi lagi, mari kita ada kuasa, maka Anda cari kerajaan surga, diberi kuasa. Kita baca di sini di Matius 10:78, kalau orang beritakan Injil diberi kuasa. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda tobat dari kerajaan surga, Anda dibijak yang mudah. Jangan mudah. Kasih ngomongnya tuh, kenyataan tuh. Saya cari kerajaan surga pada umur 10 tahun bersama ibu. Ibu dijumpai Tuhan, ditawari Tuhan. Ibu minta apa? Ibu minta apa? Ditawari, minta apa? Yang punya surga nawari, minta apa? Minta apa ibu saya? Minta saya ikut Yesus. Maka walaupun saya pernah nolak ikut Yesus, karena doa ibu saya, Tuhan langsung, Tuhan kabulkan. Sampai saya nolak pun, akhirnya terpaksa cari berita. Palsu saya bukan tipe pendeta. Saya dulu nggak mau pendeta. Baca kita baca nggak mau. Itu Tuhan paksa saya diancam ke neraka. Kalau saya nggak mulai, gimana kita terpaksa? Saya pendeta yang dipaksa Tuhan. Kenapa? Karena doa ibu saya. Maka Bapak Ibu doakan anakmu supaya maju, hidup baik, cari kerajaan surga, kemudian apa? Beritakan Injil. Untuk apa? Injil dikatakan apa? Untuk orang bertobat, untuk nyembuh orang, untuk ngusir setan. Jadi kalau Anda hidup suci, termasuk dalam Anda punya kuasa ngusir setan. Kalau Anda dosa, setan mengalahkan Anda. Anda bisa disita setan. Tapi Anda betul hidup baik, jangan dusta, jangan nipu, maka jangan Anda sampai muter balikkan ayat, sampaikan sakon bahkan. Karena ada orang muter balikkan kata-kata yang satu, yang dia ada seorang orang itu dusta. Ya, Anda nggak bisa ke surga kalau nipu satu orang. Bukan, yuk, karena dusta nipu.
Ada ayatnya di Wahyu 22:15, orang suka dosa nggak bisa ke surga. Maka Anda hati-hati, jangan dosa, jangan fitnah, jangan muterbalikkan khotbah orang. Anda dosa, itu bukan saja dosa, tapi nipu. Jangan berbuat dosa. Maka diberi kuasa. Kuasa itu cuma-cuma, so. Saya nggak pernah minta uang, so. Saya nggak pernah mau minta uang. Pernah sama ibu dikasih uang banyak sekali. Terus ngambil, saya nggak mau, tapi saya kadang ingat setelah jadi pendeta, oh kalau dulu ambil banyak, ya banyak juga. Tapi aneh-aneh, ada saja kami ngelani, so. Ternyata banyak orang murah hati. Saya bersama ibu, so. Ditaruh, ya kantornya, rumahnya gede sekali, penuh uang baru tuh. Nggak tahu kenapa nggak simpan di bank, saya nggak tahu. Suruh ngambil sendiri, saya nggak mau, so. Maka Tuhan pilih saya orang yang nggak pernah mau minta haram bagi saya. Maka Anda kalau melayani Tuhan, Anda kata pakai Tuhan, Anda diberkati, nggak miskin, nggak bangkrut. Anda diberkati. Pengalaman saya dengan ibu, yaitu uang banyak, malah dengan ibu juga doakan orang, so. Orang utang ratusan juta, so. Nah ketika itu membangun Gading Nias, so. Masuk mampir seberapa jam, so. Doakan orang yang ratusan juta. Saya doakan bersama ibu, so. Langsung kabulkan, nggak bangku. Orang itu sudah mau bunuh diri karena nggak bisa bayar utang, so. Udah disita. Saya bilang, saya kasih minyak 1 pot. Kamu tabuk meja beteng, minta pun diberikan. Kamu minta berapa lama dibanding dengan 1 pot minyak itu. Menang bebas utang 500 juta dolar. Mana, so? Yang maka jangan susah nyembah minyak. Minyak itu sebagai sarana bersuasana. Jadi minyak sebagai sarana, Tuhan yang ngasih tahu. Bahkan Tuhan mengatakan mengurapi minyak. Bangsa diberi Tuhan diurapi di langit. Aku urapi kamu seperti kasar kau harus diurapi. Aku yang bisa sepanjang masa di surga, so. Jadi kalau Anda sudah tobat melalui Tuhan, cari kerajaan, so. Anda ditambahkan punya kuasa ngusir setan, punya kuasa menyembuhkan penyakit. Sekali lagi, Anda mungkin nggak sadar, Anda asal bertobat, doakan orang, pasti Anda pasti apa? Pasti bisa menyembuhkan. Nah Tuhan berkata apa? Percaya kepadaku, kamu dapat dua seperti aku. Pegang itu, so. Jadi tergantung imanmu. Saya punya iman, so. Orang di Amerika, di usaha saya cukup, saya telepon, difonis anaknya mati, kamu keluar rumah sakit, saya doakan, saya kirim minyak anggur, kamu pasti sembuh. Betul sembuh, so. Di LA, di Sydney, so. Cukup telepon, saya kirim minyak dan anggur. Jadi zaman sekarang bisa sarana telepon, bisa HP, bisa. Zaman Yesus kan nggak ada HP, nggak ada sarana telepon dan sebagainya. Karena Tuhan mengatakan kamu dapat lebih dari aku, maksudnya demikian. Zaman sekarang bisa telepon ke Paris, bisa telepon ke London, bisa telepon ke Sydney. Anda kalau percaya ada kuasa mulut Anda, jaga mulutmu, jangan dusta, jangan nipu. Jadi iman tergantung imanmu. Saya punya iman orang percaya, saya punya iman orang yang penuh kuasa mujizat. Karena iman saya apa? Iman saya gede. Maka kita baca orang yang punya iman surga atau ke surga, so. Jadi saya tambahkan imanmu bagaimana? Jadi orang punya iman ke surga, bisa masuk surga. Kita baca di sini Yohanes 20:28. Seorang ibu anganaya yang punya iman ke surga dan betul-betul di surga.
Matius 20 ayat 20-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, tugas seorang berita buktikan firman Tuhan itu lebih dari ilmu manusia. Tugas Anda yang lani belajar Alkitab, buktikan bahwa firman Allah ini lebih ilmu manusia. Anda punya iman, tersesat, tergantung iman. Saya punya iman, saya bisa lakukan seperti ayat ini. Saya punya, ini gambar-gambar saya punya iman bersama ibu saya. Dikatakan apa? Ibu Sidibus punya anak namanya Yohanes sama Yakobus. Dua anak ini ikut Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus. Angkat bertiga berlutut di kaki Tuhan, bilang apa? Ya memang ibunya imannya gede, minta Yohanes Yakobus duduk di samping kirian. Kan jarang saya punya iman. Tapi sekali lagi, iman ketiga orang ini, yaitu ibu Yesus dengan anaknya, yaitu nanti doanya supaya Yohanes anaknya, Yakobus anaknya di kiri kanan. Ya mau diborong kiri kanan keluarga Sidibus. Anda perhatikan, dia punya iman minta. Tapi Tuhan tidak sia-siakan. Cara apa? Kerajaan surga dasarnya itu surga sempit, Anda harus jumpai. Kalau ingin surga dari hidungmu amburadul, ya Anda bisa. Kamu hari ini misalkan ada hari pagi khotbah, sore pacaran, mati koma ya mati koma. Seperti orang yang mati di mimbar itu pasti dia berbuat salah, Tuhan tidak akan permalukan. Maka selagi iman itu disertai perbuatan. Iman itu kalau Anda dosa, jatuh dosa, Anda tidak bisa. Iman tidak berlaku. Iman itu berlaku kepada orang yang sesuai perbuatannya. Perbuatan dalam pertobatan. Maka Tuhan juga memberi cara bagaimana ke surga dekat Tuhan. Harus menyerahkan nyawanya. Tuhan mengatakan apa? Apa kau minum? Bisa minum. Cawan yang kau minum maksudnya apa? Mau numpahkan darah. Yesus ke dunia yaitu nebus dosa kita, numpahkan darah. Alkitab mengatakan bahwa kalau orang dihukum mati, yaitu disalibkan, ditumbak, ditikam. Maka Yesus Kristus itu memenuhi hukum berat, yaitu kedatangan ke dunia dari surga, ditumbak, ditikam. Maka orang Kristen pakai salib. Sampai biasa salib saya baru mikir mau beli yang baru karena hilang dicuri orang. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan, apa kamu bisa minum
cawan yang maksudnya cawan itu darah. Tuhan korban darah tuh. Bangga surga kalau Anda tidak bersama dengan Yesus, karena darah itu nyangkut pengampunan Anda. Nyangkut ke surga juga. Anda enggak, itu saya tidak langsung. Orang itu enggak bersama dengan korban darah Yesus, dia enggak ke surga tuh. Jadi bukan saja orang tidak tobat, tapi juga orang tidak ngasih korban Yesus. Suatu hari saya terang status jadi lagi punya iman, tapi betul-betul ke surga orang. Maka yang luar biasa tuh Yohanes itu paling disangka mulia, yang paling sangat Tuhan Yohanes tuh. Yohanes yaitu Tuhan pernah berkata tentang Yohanes, sebelum aku datang dia masih hidup. Maka Yohanes itu penuh kitab Wahyu yang Tuhan katakan semua sampaikan. Yohanes ditumbak, tikam, dibakar tuh, nggak mati. Di Fulus dia turun naik surga, bahkan Tuhan digambarkan pernah datang ke Pulau Patmos. Maka Yohanes seorang martir yang penuh kuasa. Jadi kalau martir menyerahkan hartanya masuk, itu apa? Martir yang kata mau korban nyawa so. Kalau Anda mulai mau korban nyawa, hadiahmu di surga masuk. Kalau Anda melayani Tuhan menyerahkan nyawamu, maka hadiahnya Anda bahkan dengan jemaatmu Anda kemasusi. Baik ngomong pada saya. Jangan mengatakan sesat. Anda saya orang yang benar diberi Tuhan, saya mau korban nyawa. Apa Anda mau korban nyawa seperti saya korban nyawa, saya mau nyawa saya ke neraka agar orang ke neraka. Jadi sekali lagi, iman ibunya Yohanes Yakobus, iman punya ke surga tuh. Indah sekali kan, Bapak Ibu punya iman ke surga. Asal ikut Yesus, ada percaya Yesus yang telah menebus dosamu, Anda ke surga. Kenapa? Maka kalau saya buktikan 2-3 orang minta surga dikasih. Saya umur 10 tahun lagi, ibu janda tua janda. Ibu saya bersama ibu tekad, ibu kita minta surga. Terus yang bertuan, kita nggak mau neraka karena kita fair. Kita Tuhan kami doa Allah yang mati belum tahu nama Yesus. Allah yang mati kami ingin ke surga Tuhan. Jangan biarkan neraka. Kami orang miskin, orang sederhana Tuhan. Jangan biarkan neraka. Dan saya tambah ke ibu saya, kita cari pendiri agama yang gampang, bicara ke surga, yang mau korban untuk kita. Ucapan saya itu untuk Tuhan. Baca lagi, saya buktikan sama Alkitab, ibunya Yohanes bersama-sama sebagai surga. Dan betul-betul Yohanes paling sayang Tuhan. Yakobus 2 dipenggal, maka dia ada di surga sekarang, jadi surga. Sama sedang tetap berlaku kalau Anda betul-betul Anda punya roh matir. Seperti saya punya roh matir, maka saya minta ke surga. Ibu saya dijumpai Tuhan Yesus. Kita nggak tahu nama Yesus, kita nggak tahu siapa Yesus. Saya pernah sekolah tinggi bersahabat. Yesus dianggap cuma guru bersahabat. Maka ibu saya ingin ke surga bersama saya. Ibu saya datang ke Tuhan Yesus. Tanya ibu saya, Tuhan dia tujuh cuma berpuasa, jadi nggak makan minum. Tuhan datang hari ke-7. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang suka. Ibu minta apa? Ibu saya tanya Tuhan minta apa? Gak minta uang, gak minta rumah, gak minta anakku Parasi ikut Yesus. Jadi rupanya doa ibu saya dikabulkan, sehingga saya nolak pun Tuhan masih cari saya. Saya nolak berbulan-bulan, nangis Tuhan gak bisa jadi pendeta gembala. Saya diancam ke neraka. Akhirnya kebetulan sekali lagi saya jadi pendeta takut neraka. Saya takut nggak saya mau ke neraka. Kenapa? Ya, siapa nggak tahu neraka? Tuhan neraka orang di neraka itu seperti apa? Kepanasan yang bau
di neraka minta apa? Lazarus celupkan ujung jarinya. Orang kaya ini sangat kesakitan nyalapi. Sampai bilang tolong Lazarus ke rumahnya memberitahu jangan ke neraka toh. Tapi Jabab Abraham mengatakan di rumahmu ada kesaksian para nabi, ada kesaksian para nabi. Jadi Anda ada Alkitab, ada kesaksian para nabi, maka Anda jangan murtad. Nanti murtad Anda di alam roh nanti. Setelah sehari ada baca di kisah jangan saya lupa, yaitu di mana orang kaya raya yang Lazarus tidak dikasih makanan minuman, gak ditolong, akhirnya dia ke neraka minta 1 tetes air. Anda gambarkan saja itu gambar neraka langsung dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi imanmu tergantung imanmu. Iman Yakobus Yohanes ke surga ibunya. Saya punya iman sama ibu saya punya iman apa? Punya iman ke surga ibu dikabulkan yang di surga awet muda, saya juga dikabulkan. Maka dikabulkan apa? Maka waktu saya pernah dibawa ke neraka, Tuhan nerangkan pasti yang di neraka orang yang tidak tobat. Sekali lagi orang yang di neraka orang yang tidak tobat. Jadi kalau Anda tiba-tiba wafat tidak tobat, Anda di neraka. Langsung depan saya lihat neraka, Tuhan mengatakan itu orang gak tobat pasti. Tapi saya doa Tuhan, saya gantikan nyawanya, saya gantikan. Maka saya disayang Tuhan suatu orang, bicara di pada saya disayang Tuhan, saya dipandang penuh kasih yang pelunasannya, karena saya mau korban untuk Anda, Maksud lagi Anda punya iman, saya punya iman, pengalaman saya punya iman, dan saya jangan ledek saya bilang turun naik ke surga tapi Anda bisa dicita Tuhan. Maka datang ke rumah keluarga istrinya Sandy ini, maka ada pendeta lain, maka dia ngomongin lagi, oh itu pendeta yang turun naik ke surga. Pendeta itu dengan komentar, jangan kritik Pak Prasi, banyak orang yang mati, betul banyak yang mati. Hati-hati jangan kritik saya, ada banyak yang mati. Saya nggak bisa sebut satu-satu, banyak yang mati. Maka orang diberi Tuhan lain-lain, kan saya buktikan seperti saya pernah baptis sehari 3.000 orang, ada nggak 3.000 orang sampai sekali 3.000 orang. Tinggal ada orang dari rumah sakit dibawa udah koma, digotong-gotong. Dulu ada teman saya pernah lihat, wah mati itu berarti. Saya juga nggak mau sebenarnya, tapi akhirnya karena dia maksa batas, akhirnya dia bangkit batas 5.000 orang 5.000 orang pernah Maka kalau jangan ada saya, jangan kisah Rasul dulu kan 3.000 orang saya pernah 3 orang baptis, pernah 5.000 orang nggak tanggung orang. Bahkan kalau di satu rute orang masih aja ada banyak datang sekali lagi. Maka imanmu tergantung imanmu. Kalau Anda punya iman surga, Anda yakin surga, maka kita bisa di sini di iman itu ya di Yakobus 2 17-18. Yakobus 2 17-18 ya ini imannya. Yakobus 2 17-18. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian firman Tuhan. Jadi iman itu, Anda percaya apa yang Anda katakan. Saya punya iman yang sangat penuh kuasa. Dan dijanjikan Tuhan, bahkan saya pernah waktu saat itu Tuhan jadi gembala, diberi kuasa. Aku beri kamu kuasa. Allah yang tidak kamu kenal, aku kau diurapi saya. Jadi Tuhan ngasih saya kuasa. Tuhan mengatakan Allahmu yang tidak kenal. Ketika itu saya belum baca Alkitab, sudah dilangit terus ditulis, aku berikan kuasa yang bongkar harta pendam, penuh kuasa. Anaknya di kuasa Allahmu yang tidak kenal. Saya belum baca Alkitab. Sekarang belum baca Alkitab, ya ibu udah baca Alkitab, maka akhirnya ibu kasih. Karena saya nggak mau baca, saya lumpuh, baru baca Alkitab. Ibu ngasih Alkitab, akhirnya saya baca Alkitab yang sudah sembuh. Jadi sekali lagi, iman ternyangkut perbuatan. Saya punya iman gede, tapi kalau saya dosa, curi, zina, cabul, lah saya nggak bisa dikabulkan duanya. Karena iman itu nyangkut perbuatan. Imanmu gede, boleh buktikan hidup baik, hidup perintah Tuhan. Jadi buktikan hidupmu yang baik. Iman tanpa perbuatan is nothing, nggak ada artinya tuh. Sekali lagi saya sampaikan, Anda beriman gede, tapi Anda tobat, Anda punya iman hidup baik suci, maka imanmu terkabul. Saya punya iman karena saya berjuang hidup baik, saya punya iman, maka saya punya iman ke surga. Saya betul-betul diundang surga, diundang ke surga. Saya punya iman, maka saya katakanlah dipilih Tuhan untuk Mbak Anda kemas suci. Asa orang mati di bawah korban, maka mari kita jaga imanmu, supaya iman Anda hidup yang baik. Jangan Anda punya iman tapi jatuh bersuatu. Seperti saat contoh orang yang katakanlah, orang yang Tuhan mengatakan pasti temanmu itu, bukan pendeta, aku cabutnya karena dia masih berzina. Jadi Tuhan mengatakan lagi, orang jatuh, pendeta banyak karena berzina, nggak setia sama istrinya, orang nggak sadar, dicabut. Ada orang yang koma, koma itu nggak sadar, berarti perbuatan nggak tobat tuh. Itu katakanlah nggak tobat, gimana digabungkan duanya? Anda kalau nggak tobat juga nggak bisa minta Tuhan saya ke surga. Maka sebagai penutup saya beri ayat ini, ayat yang tentang dipilih Tuhan, Yohanes 15, 16, 17 dipilih. Ini saya sampaikan, saya dipilih Tuhan, maka sampaikan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan yang milih orang lain itu, cuma itu tergantung gembala. Kalau gembala Martin korban nyawa, harta, temannya dimasuki. Tapi yang biasa-biasa ada temannya ditamen. Saya pun langsung lagi Tuhan nama dia tawan didengar, saya pernah masih. Kalau Anda bilang sesat, Anda akhir bulan kalau masih nggak sesat, kau bisa kena kanker. Ya sekali lagi, maka orang dipilih Tuhan, yaitu bisa dibuktikan buahnya. Di TV kemana-mana, walaupun saya suaranya jelek, khotbah biasa,
Tapi esok pun susah. Saya menakut pada soal kerja yang gede. Saya sampai maju ke depan mereka, maju ke depan. Saya mepet tembok. Hanya karena mereka ingin alkohol. Kemudian mobil saya dekat situ. Saya langsung malah enak, saya langsung pulang. Kenapa? Karena orang banyak sekali sampai bangunnya jebol, sosiden jatuh dan sebagainya. Sekali lagi, saya di depan Anda sampaikan, karena saya tidak mau Anda difitnah. Saya tidak mau Anda lupa. Karena saya dipilih Tuhan. Maka lihat di buahnya, mujizatnya tiada taranya. Tapi yang utama, saya dipilih Tuhan untuk membawa Anda plasma suci. Kalau paraji dusta, setan punya hak membakar saya ke neraka. Kaki, apa Anda berani? Bisa. Kalau Anda katakan saya dusta, ke neraka. Saya pun zaman dulu saya bilang, kalau berdepan sama orang nggak habis-habis, saya tutup. Ini aja nggak usah ribut-ribut. Kalau kamu lebih baik dari saya ke neraka. Saya dulu begitu. Kamu lebih baik dari saya, ke neraka. Tapi kalau saya lebih baik dari kamu kanker. Kamu kanker. Saya bilang gitu. Karena daripada kanker bisa sembuh. Kalau bisa sembuh, bisa tobat. Jadi demikian juga, jangan anggap saya, kalau saya sampaikan, saya dipilih Tuhan untuk membawa jemaat ke ruangan suci. Tuhan yang ngomong sih. Kenapa? Saya mau ke neraka untuk orang lain. Maka waktu saya doa coba Tuhan sampai ke neraka, saya digandeng Tuhan ke surga. Digandeng. Pasti karena musuh orang mati. Kau mati untuk orang lain, mau ke surga. Dimasuki dia jemaat besar sekali lagi. Saya dipilih Tuhan bawa Anda ke masjid. Kalau peraji dosa Anda Tuhan supaya dosa lempar neraka. Saya lebih bahagia gitu daripada Anda anggap sesat. Saya pilihan Tuhan. Kalau dosa sesat kamu bisa dihukum Tuhan terang saja. Saya buktikan dengan hasilnya, buah-buahnya. Maka di sini saya sampaikan, saya punya tugas pada ke ruangan suci. Kalau saya dosa ke neraka, bahwa Anda dilihatkan di surga, jemaat bebas lautan manusia, semua awet muda berjubah kekudusan. Saya bukan dusta, karena jangan Anda fitnah saya sesat. Orang sesat tidak akan bisa digandeng Tuhan ke surga. Maka sekali lagi, mari kita hidup memang saling ampuni, saling kasih. Jangan bangsat. Dibuktikan dengan buahnya. Tuhan akan buktikan buahnya. Karena Anda tahu sambang itu bayi mati. Otomatis kalau minyak anggur sebagai sarana, bukan saya nyembah anggur, nyembah bercak atau nyembah minyak. Minyak anggur itu enggak rusak sebagai sarana. Bukan sarana. Tapi yang ada sana orang matir, yang korban nyawa harta untuk pelayanan. Jadi bukan Anda mau korban harta nyawa, Anda dapat dia. Terangkan apa? Dapat Tuhan terangkan apa? Bahwa ada menyangkut sebagai sana. Mimpi kuasa bangkai orang mati, setan ada minyak. Setelah sadar, setan takut. Maka mari orang dipilih Tuhan bisa dibuktikan kuasa. Banyak ngomong dipilih Tuhan, dilihat dari buahnya. Lihat buah-buah di besok. Misalkan soal minyak kecil, ulang 5 juta lebih, cuma satu waktu. Kamu lunas. Mana ada orang berani gitu? Orang 2 M $2 kasih 1 poin nih. Mau menang. Di pengadilan udah disita. Kalau kalah saya datang bersaksi bisa menang 2 M $200. 1 poin nih. Mana dirinya? Bayi-bayi mati. Bangga dan sebagainya. Maka itulah kalau dasar pelajaran menyanggur supaya Anda jangan terpengaruh orang yang tidak ngerti minyak. Nanti saya sampaikan bahwa Daud itu diurap minyak Tuhan langsung. Daud diurap minyak Tuhan langsung. Daud
sebagai raja. Maka ada istilah minyak itu urapan raja. Sebagai maka sampaikan kepada Anda, jangan rusak nyembah pianggur. Karena saya pernah dengar dari jemaat, minyak sebagai Tuhan ngasih sana orang dibeli Tuhan, zaman juga dibeli Tuhan. Sana apa? Minyak anggur. Ada minyak anggur, Anda tidak rusakkan, tidak mengalami maut, tidak mengalami bangkuan, tidak mengalami kalah sama maut atau zaman sekarang bersunah. Tuhan berkati Anda semua, Anda pegang minyak anggur. Ayatnya banyak, Daud diurapinya oleh Tuhan langsung. Amin. Saya serahkan pada OMC dan siapa? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saudara kita semua diberkati Tuhan, amin. Nah, tadi Bapak Regi menekankan betapa pentingnya iman. Iman menyangkut perbuatan kita. Maka siapapun saudara hari ini yang beriman, percaya saudara mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Maka tanda orang beriman juga saudara hidup dalam pertobatan. Jadi kalau saudara mengaku saya beriman, tapi saudara tidak hidup dalam pertobatan, mohon maaf saudara. Maka mari kita berjuang, tanda kita beriman, kita harus hidup yang baik, hidup yang benar, hidup dalam pertobatan. Amin. Maka termasuk juga kita harus punya iman. Di balik darah Yesus ada kuasa yang besar. Amin. Di balik darah Yesus ada pengampunan. Maka setiap kali saudara perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Yesus, saudara imani. Gak hanya sekedar mengangkat, gak hanya sekedar menerima, tapi imani di balik kuasa darah Yesus ada kuasa mujizat. Katakan amin. Maka satu ayat kita baca di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Sama-sama kita baca Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Sama-sama 2, 3, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Saudara perhatikan tadi dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Di dalam apa? Di dalam darahnya, iman di dalam darahnya. Maka hari ini saudara yang beriman di balik darah Yesus, maka saudara diselamatkan, diprogramkan untuk pesta di surga. Selama hidup di bumi saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, salah satunya saudara kita bersyukur waktu kita terima darah Yesus, ada tanda darah dalam diri kita. Sekali lagi, waktu kita terima darah Yesus, ada tanda darah sehingga kita diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari segala bencana, diluputkan dari segala penderitaan dan kesesakan. Amin. Kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Dua ayat kita baca bersama-sama. Keluaran 12 dan 13. 2, 3, ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sama-sama bersama saya katakan, darah Yesus menjadi tanda bagiku, diluputkan dari segala malapetaka, diluputkan dari kutuk kemusnahan. Darah Yesus menjadi tanda aku hidup dalam perlindungan, dalam berkat-berkat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tema kita hari ini tanda darah. Apa temanya? Tanda darah. Saudara, ayat yang baru kita baca ini, Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Kenapa Tuhan berikan tulah? Kenapa Tuhan berikan hukuman? Karena Firaun dan orang Mesir, saudara, menghalangi, menghambat umat Tuhan untuk beribadah. Maka hari ini kalau saudara bisa beribadah tatap muka,
saudara ibadah streaming, percayalah, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati. Katakan amin. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tanda gempa bumi, saudara, tsunami, bencana di mana-mana, itu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka hari ini kalau kita sadar, kita tahu Tuhan sudah dekat, mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua hidup dalam pertobatan. Jadi kenapa Tuhan berikan tulah kepada orang Mesir, Firaun? Karena mereka menghambat, yaitu umat Tuhan untuk beribadah. Sebisa mungkin saudara jangan lupa ibadah. Hidupmu adalah ibadah untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara yang bisa ibadah tatap muka, puji Tuhan. Saudara yang ibadah di rumah, terus punya iman, terus beribadah. Tuhan lihat hati saudara. Sekali lagi, Tuhan lihat hati saudara. Waktu saudara mengangkat tangan, waktu saudara menyembah Tuhan, apapun kerinduanmu, apapun doa-doamu, Tuhan tahu. Dalam ibadah ada jalan keluar, ada mujizat, ada kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ada 10 tulah. Tulah pertama air menjadi darah, tulah yang kedua katak, tulah yang ketiga nyamuk, tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak, tulah yang keenam barah, yaitu api turun dari langit, tulah yang ketujuh hujan es, tulah yang kedelapan belalang, tulah yang kesembilan gelap gulita, dan tulah yang kesepuluh anak sulung mati. Nah saudara, ternyata waktu tulah itu diberikan, umat Tuhan, bangsa Israel diluputkan. Kenapa? Karena mereka terus mendekat kepada Tuhan. Contoh kita lihat bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 dan 23. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan apa? Stop dulu. Aku akan mengecualikan apa? Tanah Gosen. Saudara, tanah Gosen ini tetap atau masih masuk wilayah Mesir. Gosen dalam bahasa Ibrani artinya mendekat kepada Tuhan. Hari ini siapapun saudara yang beribadah, berdoa, terima tubuh dan darah Yesus, saudara sedang mendekat kepada Tuhan. Waktu saudara mendekat kepada Tuhan, percayalah ada ketenangan dalam dirimu. Ada jalan keluar atas setiap masalahmu. Ada mujizat kemenangan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Jadi saudara, orang Israel pertama yang ke Mesir namanya Yusuf. Yusuf dibuang oleh abang-abangnya, dijual menjadi budak, dibeli oleh seorang pedagang Ismail, dibawa masuk tanah Mesir, dibeli oleh Potifar, difitnah, dipenjara. Suatu kali saudara, Firaun mendapat mimpi. Dia melihat ada bulir-bulir gandum, ada 7. Lalu juga dia mimpi lagi ada keluar kuda Nil dari dalam laut atau sungai Nil. Maka Firaun cari tahu siapa yang bisa mengartikan mimpi. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Yusuf. Lalu kepala penjara yang pernah mimpinya diartikan memerintahkan atau merekomendasi Yusuf tentang mimpi dari Firaun ini. Lalu Yusuf mengartikan mimpi Firaun. 7 bulir-bulir gandum itu bicara tentang 7 tahun kelimpahan. Lalu kuda yang keluar dari sungai Nil itu bicara tentang saudara masa kelaparan, masa kesusahan. Maka karena Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, Yusuf dijadikan orang nomor 2 atau perdana menteri. Lalu saudara, setelah 7 tahun masa kelimpahan, terjadilah 7 tahun masa kelaparan. Maka keluarga dari Yusuf yaitu Yakub, abangnya Ruben, Lewi, Simeon, Yehuda, Isakar, Gad, Aser. Saudara, mereka disuruh bapaknya atau Yakub untuk mencari makan. Lalu datanglah mereka ke Mesir dan mereka jumpa Yusuf. Dan akhirnya Yusuf memerintahkan agar bapaknya dan semua keluarganya, abang-abangnya pindah ke Mesir. Waktu itu saudara, ada 40 orang Israel dari keluarga Yakub yang pindah ke Mesir. Dan mereka ditaruh di sebuah tanah namanya Gosyen. Masih masuk wilayah Mesir, Gosyen. Tapi walaupun mereka ada di wilayah Mesir, mereka tidak mengalami tulah. Katakan amin.
mereka diluputkan. Sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-22 tadi. Sama-sama 2-3 ya. Di mana apa? Umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat apa? Pikat. Ini tulah yang keempat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan apa? Perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan sama-sama bersama saya katakan, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Nanti saudara baca Maliaki 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Hari ini saudara beribadah, percayalah, Tuhan jaga saudara, Tuhan lindungi saudara, Tuhan beri keberhasilan, Tuhan berikan mujizat menyertai hidup saudara. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luput dari lalat pikat. Selanjutnya kita lihat Keluaran 9 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca Keluaran 9 ayat 6. 2, 3, ya. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu apa? Mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Saudara perhatikan, semua ternak orang Mesir mati, tapi ternak umat Tuhan tidak mati. Saudara, hari ini usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kalau saudara ada tanda darah, saudara akan diberkati, saudara akan dipelihara, diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari bencana, diluputkan dari segala sakit penyakit. Katakan amin. Terus kita lihat Keluaran 9, 25, 26. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Hujan ayat itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26. Hanya di mana? Di mana? Di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada, sama-sama bersama saya, di mana ada darah Yesus, ada perlindungan Tuhan. Di mana ada kuasa minyak urapan, ada malaikat Tuhan menyertai hidupku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Akhirnya Tuhan mengelilingi wilayah Mesir, tetapi rumah yang ada tanda darah di ambang pintu, di tiang kanan, di tiang kiri, Tuhan pass over, dilewatkan. Tidak ada yang mati dari anak sulung orang Israel. Semua anak sulung orang Mesir mati. Bahkan sampai ternaknya, kambing dombanya mati. Terdengarlah lolongan, jeritan, tangisan di antara orang Israel. Kenapa anak sulung? Zaman itu saudara, anak sulung adalah mewakili kewibawaan, kehormatan orang tua. Anak sulung adalah pewaris tahta bapaknya. Anak sulung adalah bicara kebanggaan orang tua. Itu sebabnya mereka mati. Hari ini di dalam diri saudara, saudara terima darah Yesus. Ada tanda darah di dalam dirimu. Kalau ada tanda dalam dirimu, maka Tuhan menjaga saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dengan mujizat-mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada seorang bapak di belakang Glodok saudara, namanya Pak Kim Kong. Suatu kali dia ibadah minggu seperti saudara ini. Tiba-tiba ibadah selesai, dia masih di pintu gereja, ditelepon sama tetangganya. Rumah lu kebakaran katanya. Siapa orang yang gak panik rumahnya kebakaran? Maka saudara, Pak Kim Kong cepat-cepat sama istrinya pulang ke rumah. Tapi Pak Kim Kong selalu rajin mengurapi rumahnya dengan minyak.
Dan dia tekun setiap hari saudara berdoa, perjamuan, ada tanda darah. Maka rumah Pak Kim Kong diluputkan dari kebakaran. Kita lihat gambarnya saudara. Nah ini foto ini Pak Kim Kong yang ambil dari belakang rumahnya. Jadi belakang rumahnya sudah hangus, kiri kanan rumahnya hangus, tapi rumah Pak Kim Kong tidak ada yang terbakar. Satu lagi kita lihat fotonya. Nah ini saudara lihat sampai pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Ini daerah padat saudara, di daerah belakang Glodok Taman Sari. Maka dia saudara sampai pemadam kebakarannya naik ke atas rumah, ingin memadamkan api. Hari ini doa saya, rumahmu, keluargamu yang ada tanda darah diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari sakit penyakit, diluputkan dari penderitaan. Katakan amin. Waktu 98 saudara terjadi kerusuhan, banyak rumah-rumah dibakar, orang-orang saudara mohon maaf ya, dibunuh, diperkosa. Ada satu jemaat yang Papa Riaji urapi rumahnya. Pak Riaji sampai datang itu saudara, di daerah Glodok diurapi, ruko kanan, ruko kiri terbakar hangus, tapi ruko Bapak ini dijaga malaikat. Hari ini saudara ada tanda darah, saudara diurapi minyak, malaikat Tuhan jaga saudara, Tuhan kenal saudara, Tuhan lindungi saudara. Katakan amin. Tahun 2002 saudara, Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno biasanya diadakan Sabtu pertama, hari Sabtu pertama. Tapi waktu itu ada sepak bola AFF saudara, maka Tiberias dapatnya tanggal 31 Desember, akhir tahun. Biasanya saudara akhir tahun itu hujan lebat-lebatnya. Waktu itu Tiberias Natal 31 Desember, pemimpin pujian lagi nyanyi saudara, tiba-tiba hujan deras turun. Langsung spontan jemaat yang di lapangan saudara, mereka lari naik ke tribun. Pak Riaji di ruang VIP turun saudara, keluar sambil ambil mic teriak, jemaat jangan lari, hujan pindah ke laut. Pak Riaji doa, kita doa hujan pindah ke laut, urapi saudara. Seketika itu juga hujan di lapangan, di stadion itu berhenti. Di luar orang hujan basah kuyup. Dan orang-orang saudara, pedagang-pedagang bakso, pedagang minuman, mereka terkagum-kagum. Ada kuasa yang besar, ada mujizat. Hari ini ada darah Yesus, ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ada satu jemaat saudara dirawat di ruang ICU. Maka di ruang ICU itu banyak setan, roh maut. Jadi dia berdampingan dengan orang-orang yang juga menderita saudara. Ya karena COVID gitu saudara. Maka berjejer. Hari pertama 2 kasur dari dia dipanggil Tuhan. Hari kedua kasur yang sebelah dipanggil Tuhan. Hari ketiga kasur yang di sebelah kiri pun dipanggil Tuhan. Siapa yang gak takut? Siapa yang gak panik? Tapi dia selalu dikirim istrinya, keluarganya perjamuan. Puji Tuhan saudara, bukannya diterkam maut, bukannya diterkam setan. Orang ini, Bapak ini dijaga malaikat. Pulang ke rumah, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saya doa, saudara ada tanda darah, Tuhan Yesus menjaga saudara. Saudara ada tanda darah, mujizat terjadi. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna tanda darah dalam Alkitab. Sekali lagi, apa makna tanda darah menurut Alkitab? Yang pertama kita buka surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara perhatikan, di dalam Dia oleh darahnya kita menerima apa? Penebusan. Sama-sama bersama saya katakan, darah Yesus memberikan aku penebusan. Ada tanda darah dalam diriku. Apa yang kita terima kalau kita ada tanda darah? Darah Yesus menebus kita. Ayat 14, sama-sama kita baca ayat 14. 2, 3, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku ditebus oleh darah Yesus. Ada tanda darah dalam diriku.
penebusan itu menjadikan aku milik Allah. Jadi yang pertama, apa makna tanda darah dalam Alkitab? Yang pertama, kalau ada tanda darah dalam diri kita, kita milik kepunyaan Tuhan. Saudara anak kesayangan Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Saudara, hari ini kita punya Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang mengasihi saudara. Siapapun saudara hari ini, berhenti menangisi keadaanmu, berhenti menangisi situasi yang sedang saudara alami. Ingat, kita milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa sama saudara. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Dia Bapa yang baik, Dia pasti tolong saudara. Siapapun saudara hari ini yang mulai menyerah, mulai ragu dengan masa depanmu, saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan sanggup angkat hidupmu, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu saudara. Amin. Maka doa saya, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menjamah saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Percaya, di dalam Yesus ada jaminan, ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian, ada mujizat, ada berkat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa makna tanda darah menurut Alkitab? Kita buka bersama di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Sama-sama Wahyu 12 10 sampai 12. 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya Sama-sama bersama saya katakan, waktunya sudah singkat. Saudara, hati-hati. Dunia ini bukan semakin baik. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Dunia akan menuju kepada kehancuran. Itu sebabnya jangan hanya habiskan waktumu hanya untuk mengejar dunia. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk memikirkan dunia. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara di surga. Sesungguhnya yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tetapi sesungguhnya yang penting dalam hidup kita adalah nama kita terdaftar di surga. Suatu hari kelak Tuhan datang, kita akan dijemput Tuhan. Katakan amin. Tadi dikatakan ayat 11, oleh darah anak domba. Pendakwa-pendakwa itu, siapa pendakwa itu? Iblis dikalahkan. Ada banyak saudara orang hari-hari ini sakit OCD. OCD itu saudara gangguan mental, gangguan jiwa. Orang stres, orang depresi, ketakutan, cemas. Bukan pengangguran saudara, tapi orang-orang yang jabatannya bagus. Bahkan anak-anak muda saudara, jabatannya bagus, gajinya bagus, tampangnya saudara bukan tampang, maksudnya mohon maaf pas-pasan, tapi ganteng saudara, cantik. Tapi banyak orang saudara hari ini stres, depresi. Hari ini hidup saudara ada di tangan Tuhan. Darah Yesus menjamin hidupmu. Katakan amin.
maka iblis terus akan berusaha menerkam kita, mengalahkan kita. Tapi siapapun saudara yang ada darah Yesus, ada tanda darah Yesus, iblis tidak akan mendakwa, iblis tidak akan mengalahkan kita. Katakan amin. Jadi yang kedua, apa tanda darah? Yang kedua, iblis tidak berhak mendakwa kita. Kalau saudara ada tanda darah, iblis tidak akan menerkam saudara, iblis tidak akan mengalahkan saudara. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kalau saudara ada tanda darah, iblis tidak akan mendakwa saudara. Hari ini terimalah tanda darah ini, mujizat terjadi, saudara menang atas iblis. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna tanda darah menurut Alkitab? Kita buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19, 21. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka apa? Jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, zaman dulu orang yang berdosa minta ampun lewat imam. Boleh dimunculkan gambarnya imam. Imam itu saudara masuk ruangan Maha Kudus, masuk bait Allah 1 kali 1 tahun. Boleh dimunculkan gambar imam. Nah ini saudara, ini di ruangan Maha Kudus. Di belakang imam itu saudara ada tirai, tabir. Gak semua orang bisa masuk, hanya seorang imam. Dan imam ini hanya masuk 1 kali setahun. Dia membawa darah anak domba jantan yang tak bernoda, tak bercela. Waktu masuk, imam ini gemetar saudara, takut. Kenapa? Jangan-jangan korban darahnya, korban lembu domba jantannya tidak diterima. Kalau tidak diterima, akan turun api dari langit. Bukan hanya membakar korbannya, tapi juga membakar imam itu. Maka kalau imam ini sudah mati di ruangan Maha Kudus, nggak boleh ada orang yang ngangkat. Caranya gimana mengeluarkannya? Imam itu akan ditarik kakinya saudara, karena waktu dia masuk kakinya akan diikat oleh tali kermizi, ditarik. Hari ini Yesus telah mati di atas kayu salib. Dialah imam besar agung kita. Dia masuk ke ruangan Maha Kudus bukan dengan darah anak domba, bukan dengan darah domba jantan, tapi dengan darahnya sendiri. Hari ini saudara ada tanda darah, saudara akan masuk surga. Bukan hanya masuk surga, saudara di ruangan Maha Suci. Ada Taman Eden, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Seorang gembala yang martir, yang mau korban nyawa, korban harta, korban milik, mau mati untuk orang yang di neraka. Gembala sidang kita mau mati untuk orang di neraka, maka punya tugas, punya berkat, bawa jemaat ruangan Maha Suci. Hari ini sorga bukan mudah-mudahan, sorga adalah kepastian. Saudara yang terima darah Yesus, ada tanda darah, kita dilayakkan untuk masuk surga. Jadi yang ketiga, apa makna tanda darah? Yang ketiga, kita dilayakkan untuk masuk surga. Saya simpulkan firman Tuhan siang hari ini, tanda darah. Hari ini saudara terima darah Yesus, ada tanda darah dalam dirimu. Maka engkau milik kepunyaan Tuhan, maka engkau menang atas setan-setan, maka engkau layak untuk pesta di surga. Hidup kita bukan ditentukan dunia ini, hidup kita tenang di dalam Tuhan. Hari ini siapapun saudara yang terima darah Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan, ada keselamatan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami semua. Jamah setiap kami ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan kami ya Tuhan. Bersukacitalah, berbahagialah, ada tanda darah dalam dirimu. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada damai sejahtera. Hari ini kami semua dimeteraikan oleh darah-Mu. Ada tanda darah dalam diri kami, ada mujizat, ada kemenangan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan yang menjamin kami akan pesta di surga. Berkatilah setiap umat-Mu, berkatilah mereka yang mengikuti ibadah ini streaming di rumah mereka. Berkat yang sama, mujizat yang sama terjadi atas setiap kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan membalaskan umat-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah. Usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara terkasih di hadapan Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Timur Indonesia, Gembala Bapak Dr. Saya Para Jadi Gembala Pemerintah dan Yanni Paraji boleh memimpin setiap kami dalam masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi yang punya perintah dari Tuhan memberi kuasa menganggur. Istilah Tuhan, kuasa yang tiada dan dibuka bumi. Bukti apa? Buktinya udah nggak terhitung 25 kali lebih bayi mati kandungan, tak satu pot di darah kebangkitan kehidupan.
sembuh. Maka kita baca asal usul kenapa kita ada menganggur, yaitu di Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi Alkitab ada perjanjian lama yang baru. Yang lama peraturan Tuhan adalah namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan Allah bisa cabut, tapi harus ada buktinya. Maka Tuhan harus cabut ayat ini, yaitu bahwa orang dihukum mati disalibkan. Jadi betapa Tuhan memenuhi ayat ini agar Anda tidak kena hukuman mati, bukan oleh sarana menurunkan Yesus yang masuk surga. Yesus seperti apa di Alkitab Tuhan perintahkan saya, Yesus itu Raja. Maka Yesus ke dunia Tuhan disalibkan, ditombak tikam, menyerahkan tubuh Yesus, menyerahkan tubuh Yesus, maka Anda dibayar mahal. Maka Anda tidak punya hak atas tubuhmu, darahmu, karena sudah ditebus. Maka ibadah yang murni sesuai kehendak Tuhan itu menyerahkan tubuhmu. Jadi kalau Anda ibadah yang benar, Anda jaga tubuhmu, hidupmu yang suci, yang kudus, maka ya Tuhan menyerahkan tubuh dan maka dimutrakan melalui ayat ini, yaitu Yohanes 6 pada 5:3. Tuhan menyerahkan tubuh dan untuk kita akan bangkit hari kiamat. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi Yesus memeteraikan ayat ulangan tadi dengan menyerahkan tubuh dannya, ditombak, disalibkan. Maka Tuhan berkata apa? Yang makan tubuhku, minum darahku, dia akan bangkit hari kiamat. Maka itulah kalau Anda terima tubuh Yesus, maka Anda akan bangkit hari kiamat. Anda akan terbang kapan? Akan masuk surga. Sekali lagi, dengan tubuh Yesus, Anda akan bangkit dari kiamat. Banyak mengatakan, terima tubuh darahku, kamu akan hidup kekal selama di surga. Maka mari kita renungkan kasih Tuhan, kita akan masuk perjalanan kudus. Jadi Anda yang di rumah, Anda bisa angkat roti, misalnya Anda sudah melukas untuk seminggu, roti sama sirup anggur merah, campur aqua, maka Anda boleh simpan untuk seminggu. Karena Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan, ngadap Tuhan kepada Allah Maha Tinggi, pakai 1000 anggur, 1000 berjalan. Ya sehari 3 kali saya lakukan, ya saya berjuang melakukan
Kalau minyak Anda nggak terbatas. Mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai penjang baru kekal, akan membangkitkan kami dari kiamat, memberi pengampun dosa, bebas kami dari kutuk penyakit berjalan, bebas kami dari kutuk virus corona, bebaskan kami dari maut, bebas kami dari segala bahasa. Kami dua, kami diurapi akan jadi warga surga dan bangkit hari kiamat akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak vertigo. Kami tolak sakit mata, kami tolak kebutaan, wajah diurapi, penuh kuasa, penuh berkat, jantung sehat, panjang umur, paru-paru sehat, panjang umur, ginjalku sehat, kami tolak sakit ginjal, tidak dioperasi, tidak saudara, ginjalku sempurna, liver sehat, empedu sehat, pankreasnya sempurna, organ tubuh sehat, pencernaan sehat, kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia, kami tolak virus corona, kami doa bebas dari kutuk penyediaan, kutuk penyakit, bahkan bebas kami dari kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk resesi, kami tolak virus corona, keluarga kami menolak virus corona, tidak akan sakit corona. Kami doa agar kami sehat sempurna, bebas kutuk penyediaan, kutuk penyakit, kutuk gagal. Kami doa agar kami akan bangkit dari kiamat. Kami surga, inilah tubuh Kristus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Angkat Sony, sekali lagi, Tuhan terang pada saya, yang ke neraka, orang tidak taubat, orang tidak ngasep korban darah Yesus, karena memberi pengampunan dosa. Kita angkat anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai penjang baru, yang dosaku diampuni, disetujui pilihanku, perkataanku, perbuatanku, kami telah dosa, kami telah setan, dan perbuatan, kami telah perzinahan, percobaan, keluarga kudus, akan jadi warga surga, akan bangkit, hidup ke surga, akan masuk ke surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migren, tidak vertigo. Kami tolak kutuk-kutukan, mataku sempurna, tidak buta, katarak kami tolak, tidak alergi, kami berkuasa, segala makanan minuman, kami tolak virus corona, kami tolak alergi, wajah diurapi, penuh kuasa dan mujizat. Tolong Tuhan berkati, jantung sehat, tidak dioperasi, jantung sempurna, sehat sempurna, paru-paru sehat, tidak TBC, paru sehat, ginjal sempurna, tidak dioperasi, tidak sudah kami tolak sakit ginjal, kami doa pencernaan sehat, usus besar, usus sempurna, leher sempurna, empedu sempurna, pankreas sempurna, obat sempurna, diurapi, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak empedu sehat sempurna, HP normal. Kami doa berkati kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat semua, tidak kanker, tidak tumor, tidak demam, tidak terkapar rumah sakit, tidak dioperasi, tidak kena virus corona.
kami dua segala penyakit kau sembuhani. Anda dua senang, apa doa Anda, ada penyakitmu, ada dua masing-masing keperluan Anda. Kita ngecon ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajar bahwa jam lebih dari roti mana, jangan roti mana 40 tahun maka tidur di padamu, jangan roti mana yang suci kudus, persiapan masuk. Dan yang ketiga, jangan roti setiap hari, kasut baru sepatu Tuhan Yesus yang konterangan khusus, kasut baru sepatu gambar generasi majikan. Karena Tuhan, kami telah roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, kami telah utang-utang pribadi lunas pada minggu ini. Kami dua diberkahi rapi, wajibku penuh kuasa, unsur kami dua, keluarga kami menjadi warga surga, punya rumah demi dan surga, keluarga berkati, tidak kena pesona, dibangkari, berkati presiden kami, dan kami. Sehat semua, tidak kena bersama keluarganya, para pejabat, para menteri, bersama keluarga, tidak bersalah. Kami dua, semua Jumat sembuh, tidak bersalah. Semua Jumat berkati, tidak kena bersalah. Semua Jumat tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ICU, bebaskan dari penyakit dan ya darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Perintah Tuhan tertulis di langit, bukan supaya kembali kuasa harapan. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Di satu-satunya ayat yang muliakan Allah, muliakan kita adalah minyak harapan, yaitu di Hakim 9:18. Bahasa aslinya muliakan Allah, muliakan manusia, tapi bahasa Indonesia disebut untuk menghormati Allah manusia. Oh, Allah bukan dihormati Allah, tapi dimuliakan. Maka minyak ini kita angkat agar minyak ini untuk Anda, untuk mengurapi mulia. Anda bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah minyak urapan. Sesuai firman-Mu, Tuhan yang kun, mulus langit, minyak urapi muliakan Allah, juga muliakan manusia, agar segambar seperti kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, terus kami mulia. Kami sebagai warga surga, keluarga kami termeterai, tercatat di surga. Kami diurapi semua, mulut kami diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan, yang mengurapi kami, agar kami sebagai warga surga, agar kami akan diam di luar Tuhan sepanjang masa. Kami diurapi, bebas kutuk penyakit, bebas dan kami mulia, kemuliaan agar menang atas setan-setan dan kuasa gelap. Kami tolak kutuk penyakit, kutuk dan kami tolak virus corona. Virus corona tidak bisa mengganggu kami, tidak kanker, tidak tumor, tidak luka, tidak terkapar di rumah sakit,
tidak kami cari. Kami tolak segala kutuk penyakit. Kami tolak sekali lagi virus corona. Keluarga kami diurapi dengan minyak ini. Tidak kena virus corona, tidak gagal, tidak miskin, tidak anggus. Sudah kutuk penyakit, sudah diangkat di atas kaum sakit. Dan biarkan mengurapi kami, muliakan kami sebagai warga surga. Anda doa sekali lagi, oleskan bagai yang sakit, oleskan sakit. Anda doa juga oleskan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan yang urapi kami, agar kami segambar biar kami mulia, menantang setan-setan dan kuasa gelap. Kami bebas dari kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk maut, kutuk mesin maut. Dalam biarkan yang berkata kami, mengurapi kami, kami diberkati, menantang setan-setan dan diberkati, tidak kena bersuara. Keluargaku tidak seorang pun kena bersuara. Inilah menyau urapan. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Percayalah hari ini ada tanda darah, saudara diurapi minyak, saudara dimeteraikan mempelai Kristus, warga surga, siap pesta di surga. Amin. Percayalah apapun penyakitmu, Tuhan sudah sembuhkan. Percayalah apapun masalahmu, pergumulanmu, Tuhan beri jawaban, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus, pengurapan minyak yang sudah kami terima. Kami semua mempelai Kristus yang akan diundang untuk pesta di surga. Nama kami tertera, tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Doa kami, tidak ada satupun di antara kami yang terhilang, tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Kami semua siap untuk terbang kawan awan jumpa Tuhan pesta di surga. Berkatilah umatmu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umatmu yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Kuasa mujizat yang sama nyata atas mereka, terjadi dalam keluarga mereka. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.